Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana sekarang? Apa sehat ya? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Bapak harapkan ya kalian tetap ya dalam keadaan sehat ya. Ingat apa yang Bapak sampaikan sebelumnya, kalian harus ikuti protokol kesehatan. Nah, sekarang apa kalian sudah siap untuk belajar sekarang? Sudah siap? Siapa? Siap. Siapa? Siapa? Nah, kalau sekarang kalian sudah siap untuk belajar ya, nah mari sebelum kita melakukan pembelajaran ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, supaya apa yang kita lakukan pada bermanfaat buat kita semua. Ya. Nah, untuk doa, kan ketua kelasnya dipimpin. Ya, Apa Ita, nah, kamu ketua kelas silakan pimpin doanya. Apa Ita, silakan pimpin. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Pak Ita ya, sudah memimpin doa dengan baik. Pak. Ya. Nah, sekarang silakan ya, kalian sebentar kalian bisa cek Google Classroom-nya. Nah, di sana Bapak sudah membagikan link absen. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, nah, kita sudah membahas apa? Apa masih ingat? Materi sebelumnya kita sudah bahas apa? Apa materinya? Penghambat dan pendorong mobilitas sosial. Ya, bagus sekali. Ya. Ya. Materi yang dibahas yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, untuk sekarang materi yang kita akan bahas, nah, saluran dan dampak mobilitas sosial. Gimana, sudah terlihat di HP kalian sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini yang kita bahas sekarang ya, saluran dan dampak mobilitas sosial ya. Nah, untuk mempelajari materi ini, Bapak harapkan kepada kalian ya, biar selalu semangat ya, agar selalu fokus dalam mempelajari materi ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuannya, tolong disimak. Yang pertama, tujuannya adalah siswa dapat menyebutkan saluran-saluran dan dampak mobilitas sosial. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, terus penilaian sama seperti yang Bapak sampaikan pada minggu lalu, penilaian kita itu adalah penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Gimana, sudah paham kan? Sampai di sini sudah paham? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ya ke proses pembelajaran. Nah, anak-anak, coba kalian lihat, amati kasus-kasus yang Bapak tayangkan ini. Nah, ini yang kedua, coba lihat. Kasus yang kedua, perhatikan. Nah, dari kasus-kasus ini, nah, silakan sebentar kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nah, di Google Classroom, Bapak sudah membagikan di sana kasus-kasus yang Bapak tayangkan barusan di Google Classroom. Nah, nanti kalian bersama kelompoknya mengidentifikasi kasus-kasus itu. Ya. Nah, untuk kelompoknya tetap seperti kelompok minggu lalu. Kalian nanti silakan diskusikan sama anggota kelompoknya, identifikasi kasus-kasus tersebut. Dan, nah, setelah kalian mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak berikan, atau permasalahan-permasalahan yang Bapak share di Google Classroom, nanti kalian kumpulkan informasi ya di berbagai sumber. Kumpulkan informasi di berbagai sumber, baik di buku paket kalian cari nanti ya, referensi-referensi lain di internet, bisa juga di buku-buku yang lain. Silakan kalian gali referensi-referensi untuk menjawab permasalahan-permasalahan terkait kasus-kasus yang Bapak berikan di Google Classroom bersama anggota kelompok kalian. Ya. Nah, nanti melalui Google Classroom silakan kalian saling bertukar informasi sama kelompok satu,
Karena kelompok yang lainnya, Bapak nanti akan lihat nanti Google Classroom-nya. Siapa yang aktif berdiskusi, Bapak nanti akan memberikan nilai yang lebih bagus. Jadi kelihatan di sana siapa yang sering berkomentar di Google Classroom, siapa yang tidak sering berkomentar di Google Classroom. Nah, itu namanya diskusi. Sudah paham kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, silakan sekarang Bapak kasih waktu 30 menit buat kalian mendiskusikan kasus-kasus yang Bapak tayangkan tadi bersama anggota kelompoknya. Silakan diskusikan itu. Nah, gimana anak-anak? Karena waktunya sudah habis, sudah 30 menit. Nah, untuk sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Wakilan yang kedua, kelompok dua, silakan. Siapa yang mau presentasikan? Saya Pak. Agung Susila ya, silakan Agung. Dua. Saya dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan soal nomor 2. Ya. Silakan. Dampak mobilitas yang timbul akibat pandemi COVID-19 pada kasus di atas ada. Dari kasus pandemi COVID-19 di atas juga menimbulkan dampak negatif, berkurangnya solidaritas kelompok dan menimbulkan konflik. Berkurangnya solidaritas kelompok terjadi karena adanya COVID-19. Maka tidak diizinkan untuk berkumpul secara berkelompok, sehingga ini akan menyebabkan berkurangnya solidaritas kelompok. Konflik terjadi karena seseorang yang kehilangan pekerjaannya akan menyebabkan masalah pada penghasilan tersebut. Sedangkan kebutuhan hidup terus harus dipenuhi. Hal ini yang akan menyebabkan konflik dan gangguan fisiologis akan banyak terjadi. Ya, bagus sekali untuk perwakilan kelompok 2. Ya, tepuk tangan loh untuk kelompok 2. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan anak-anak. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Ya, Pak Ita, silakan simpulkan kali. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi hari ini. Silakan anak-anak, tepuk tangan buat Pak Ita dulu. Kita berani menyimpulkan. Silakan. Nah, sekarang karena sudah dipresentasikan dan diskusinya sudah disimpulkan, nah, sekarang Bapak akan memberikan penguatan atas jawaban-jawaban yang kalian presentasikan ya, yang kita akan bahas pada hari ini. Silakan disimak dulu penjelasan dari Bapak terkait materi yang Bapak berikan. Nah, sampai di sana apakah kalian sudah paham? Sudah paham ya? Nana, gimana? Apakah kalian sudah paham tentang materi yang Bapak jelaskan? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah paham, nah untuk kegiatan refleksi, nanti Bapak akan men-share ya soal evaluasi buat kalian di Google Classroom. Ini linknya, link Google Form-nya sudah Bapak berikan, nanti silakan kalian buka itu. Ya, habis ini silakan kalian langsung jawab ya di Google Form-nya. Ya, Pak. Ya, silakan kalian jawab. Ya, Pak. Di sana sudah ada 10 soal, silakan kalian jawab secara langsung. Habis pembelajaran selesai, silakan kalian jawab. Nanti Bapak tunggu hasilnya. Apa kalian sudah memahami, apa tidak, nanti kelihatan dari hasil kalian. Ya. Nah, kalau sudah kalian memahami, nah, sekali lagi, mari kita memberikan aplaus atau tepuk tangan buat teman-teman kalian yang sudah tampil tadi untuk presentasi dan menyimpulkan. Ya, silakan sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Tangan lo, tepuk tangan. Tepuk aja. Nah, kalau kalian sudah paham tentang materi ini, nah untuk materi selanjutnya, silakan kalian pelajari. Nah, silakan kalian pelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Di buku sudah ada tuh ya. Pelajari itu dibaca-baca. Sebelum kita membahas itu, silakan kalian pelajari tentang materi pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, kalau sudah, karena waktunya sudah habis, Bapak duduk baca pelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan
silakan Anpaida pimpin doanya untuk penutup pelajaran. Silakan. Anpaida? Ya Pak. Ya Pak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Anpaida ya. Ya, kalau Ya, Pak. itu karena waktu habis ya, berdoa sudah. Nah, silakan kita akhiri saja pelajaran untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan selamat pagi ya. Pagi Pak. Ya, Pagi, Pak. Pagi, Pak. ya.